Ya. Selamat malam Pak Rahmatullah dan selamat malam teman-teman. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebudayaan maritim, definisinya, wujud dan unsur-unsur budaya maritim, serta fungsi-fungsi sosialnya. Jadi kita mulai saja presentasinya. Slide pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definisi kebudayaan maritim. Kata maritim akan merujuk pada suatu aktivitas yang dilakukan di laut seperti pelayaran yang tujuannya entah untuk berdagang atau mencari ikan. Melalui masing-masing arti dari kata penyusun, budaya maritim kita bisa mendapat makna sebenarnya dari budaya maritim ini. Budaya merupakan keseluruhan gagasan manusia yang mampu menghasilkan berbagai tindakan dan hasil karya. Bila kata budaya disandingkan dengan kata maritim, maka budaya maritim dapat kita pahami sebagai keseluruhan gagasan yang mampu menghasilkan tindakan dan perilaku yang menjadi milik suatu kolektif yang tinggal dan hidup dekat dengan laut. Mengacu pada definisi Kweitjaninrat yang dilengkapi dengan pandangan postmodernisme, lantas kebudayaan maritim adalah sistem-sistem mental, gagasan, pengetahuan, kepercayaan atau keyakinan, nilai, norma, moral, emosi kolektif, kasih sayang, selera dan intuisi, tindakan dan karya atau sarana dan prasarana yang digunakan oleh masyarakat pendukungnya, dan dalam rangka pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan merekayasa jasa-jasa lingkungan laut bagi kehidupannya. Pemanfaatan material sumber daya laut hayati dan non-hayati dibedakan dari pemanfaatan jasa-jasanya tanpa mengambil material laut, misalnya menjadikan rumput laut sebagai rute pelayaran, berolahraga, berwisata atau rekreasi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu wujud kebudayaan maritim. Setiap unsur kebudayaan terdiri dari 3 tingkatan wujud atau rupa, yakni sistem budaya, sistem sosial, dan sistem alat peralatan. Sudah dijelaskan pula bahwa sistem budaya atau terkristalisasi menjadi sistem nilai budaya merupakan pedoman atau acuan bagi sistem sosial dan sistem alat peralatan. Sebaliknya, sistem alat peralatan dan sistem sosial menjadi prasyarat atau penentu terhadap sistem budaya. Adapun sistem sosial sendiri merupakan wadah bagi pengamalan sistem nilai budaya dan penerapan sistem alat peralatan atau teknologi. Sekian dari saya. Next. Selanjutnya ada unsur-unsur dan fungsi dari kebudayaan maritim. Yang pertama adalah sistem-sistem pengetahuan. Nah, unsur ini berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang dipakainya. Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, waktu, ruang dan bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia, dan tubuh manusia. Jadi apa sih fungsi dari sistem pengetahuan? Fungsinya itu sebagai pedoman bagi pelaut dalam menginterpretasi lingkungan, alam, dan sosial, dan pembuatan keputusan dalam bertindak. Misalnya kalau masyarakat daerah pesisir pantai, dia menggunakan pengetahuan dan dia menentukan hidupnya dari laut. Sehingga mereka itu harus mengetahui kondisi laut untuk menentukan saat yang baik untuk menangkap ikan di laut. Nah, mereka itu menggunakan pengetahuan tentang kondisi laut yang diperoleh dari tanda-tanda atau letak gugusan bintang di langit. Selanjutnya, yang kedua ada sistem bahasa berciri maritim. Mungkin bisa di next. Nah, sistem bahasa berciri maritim. Jadi menurut Kocara Ningrat, unsur bahasa atau sistem perlambangan manusia secara lisan maupun tertulis untuk berkomunikasi adalah deskripsi tentang ciri-ciri terpenting dari bahasa yang diucapkan oleh suku bangsa yang bersangkutan beserta variasi-variasi dari bahasa itu. Ciri yang menonjol dari bahasa suku bangsa tersebut dapat diuraikan dengan cara membandingkannya dalam klasifikasi bahasa-bahasa sedunia pada rumpun, subrumpun, keluarga, dan subkeluarga. Jadi, fungsi dari sosial bahasa adalah kebanyakan pelaut, khususnya pelayar dan nelayan, pengembara lebih menguasai bahasa nasional dan bahkan bahasa internasional daripada orang yang hidup di berbagai sektor ekonomi di darat. Jadi, esensi bahasa sebenarnya adalah komunikasi. Jadi bahasa merupakan unsur universal kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia karena kebutuhan komunikasi dengan orang lain, baik dalam kelompok maupun di luar kelompoknya. Next.
Baiklah, selanjutnya adalah sistem organisasi sosial kemaritiman. Organisasi sosial merupakan komponen masyarakat sekaligus juga isi kebudayaan. Dalam masyarakat maritim, kelompok kerja atau organisasi sosial yang merupakan salah satu unsur universal kebudayaan dibutuhkan secara mutlak, bahkan melebihi masyarakat petani, peternak, pemburu, dan peramu. Nah, adapun contoh kelompok kerja sama nelayan dengan pelayar yaitu Kapten Kru, Shipper Permaining, Juragan Pendega, Tenase Wanasai dari Maluku, Penggawa Sawi dari Bugis Makassar. Kemudian organisasi atau lembaga formal birokratif pemerintah dan non-pemerintah. Yang pertama yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenko Maritim, Dewan Maritim Indonesia, Marinir dan Satgas Pertahanan dan Keamanan Laut, Himpunan Nelayan Indonesia, Himpunan Pelayar Indonesia, berbagai organisasi atau lembaga swadaya masyarakat berbasis maritim, dan lain-lain. Adapun fungsi sosial dari sistem organisasi kemaritiman. Yang pertama yaitu meningkatkan dan menyederhanakan pekerjaan berat dan rumit di laut. Yang kedua yaitu mekanisme perolehan modal dan pemasaran tangkapan. Yang ketiga, media pewarisan pengetahuan dan sosialisasi keterampilan. Yang keempat, sarana distribusi risiko bahaya kerugian ekonomi dan bahaya maut. Yang kelima, meringankan beban psikologis dan tanggung jawab sosial. Yang keenam, lembaga dan media tolong-menolong dan sekuritas sosial. Dan yang terakhir yaitu mekanisme distribusi risiko. Ekonomi atau mata pencaharian maritim. Ekonomi maritim adalah kumpulan kegiatan perekonomian yang meliputi bidang transportasi laut, pembangunan serta pengoperasian pelabuhan, dan tempat pembuatan serta perawatan perahu atau kapal. Contoh-contoh perindustrian dalam ekonomi maritim yaitu yang pertama ada industri kapal. Negara Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau, yaitu pulau besar maupun pulau kecil. Yang kedua itu ada industri perikanan dan bioteknologi. Pada sektor industri perikanan dan bioteknologi yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dan yang ketiga itu ada tol laut, yaitu konsep tol laut ini sendiri berasal dari konsep gagasan Presiden Jokowi yang berfungsi sebagai sarana dalam penyeberangan logistik yang menghubungkan semua pelabuhan besar yang ada di negara Indonesia. Dan ada pula fungsi sosial dari sistem ekonomi maritim, khususnya sektor perikanan laut dan pelayaran. Yang pertama itu menumbuh kembangkan kolektivitas, kelompok usaha tingkat desa, hingga korporasi tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, memantapkan hubungan dan solidaritas sosial, mekanik tradisional, organik modern dalam kelompok atau organisasi sosial. Yang ketiga, ada mengembangkan jaringan sosial, pergaulan, dan kemitraan usaha antar individu, komunitas, etnis berbeda dalam konteks regional, nasional, dan internasional lewat transaksi jual-beli. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem teknologi kemaritiman. Perahu merupakan salah satu alat transportasi penting pada masa lalu. Bukti penggunaan perahu banyak ditemukan pada situs arkeologi. Salah satunya itu gambar cadas berupa perahu yang terdapat di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, menunjukkan perahu yang beraneka bentuk, ukuran, dan kapasitas muat orang di dalamnya. Berbagai bentuk gambar perahu dari seni cadas prasejarah Muna tersebut hingga kini masih dapat ditelusuri tradisinya. Masyarakat pesisir yang sudah melakukan hubungan dagang dengan masyarakat luar. Kapal-kapal niaga luar negeri, terutama dari Cina, banyak melakukan aktivitas perdagangan di pelabuhan-pelabuhan kerajaan Sunda. Sementara itu, pedagang dalam negeri melakukan pelayaran dagang hingga ke Malaka. Untuk mencapai Malaka, digunakan lancar kargo berdaya angkut 150 ton. Di kerajaan Sunda terdapat lebih dari 6 jung dan lancara-lancara dengan tiang berbentuk bangau dan dilengkapi anak tangga sehingga mudah dikemudikan. Kerajaan Sunda yang sebagian besar masyarakatnya sebagai peladang
sangat bergantung pada aktivitas kemaritiman untuk kelangsungannya. Dalam hal ini, peran pelabuhan dagang sangat vital. Pelabuhan bukan sekedar tempat berlabuh, tapi harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sebagai tempat berlabuh dengan aman, terlindungi dari ombak besar, serta terlindung dari angin dan arus yang kuat. Pelabuhan sebagai kota pantai harus memiliki fungsi kelautan. Laut tidak hanya dilihat sebagai faktor distorsi mobilitas, tetapi juga sebagai lintas energi, barang, manusia, dan informasi dari pelabuhan satu ke kota lainnya. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lingkungan, seringkali dijumpai manusia menerapkan faktor pemilihan. Dalam hal ini, tidak semua sumber daya yang tersedia di lingkungan dijadikan sebagai pilihan dalam mewujudkan satu bentuk budaya materi. Selain perahu yang telah disebutkan tadi, salah satu ciri kehidupan maritim adalah alat transportasi laut berbentuk kapal yang berfungsi sebagai alat pengangkut. Selain itu, kapal juga digunakan untuk sarana angkut untuk pelayaran, perdagangan, penangkapan hasil laut, dan lain sebagainya. Salah satu buktinya itu pada relief Candi Borobudur, yang pada relief tersebut terdapat relief kapal yang berjumlah 10 buah. Relief kapal tersebut dikategorikan ke dalam 3 jenis bentuk kapal, yaitu perahu lesung, kapal besar tidak bercadik, dan kapal besar bercadik. Sekian dari saya. Selain dari unsur-unsur yang telah disebutkan tadi, kebudayaan maritim juga dibentuk oleh unsur kesenian. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman, budaya yang dimiliki tiap daerah juga tentu berbeda, terutama di kebudayaan maritim yang menyangkut sistem arsitektur kapal dan perahu layar, ukiran gambar dan motif, warna cat, hingga lagu, film, sandiwara, dan musik. Setiap daerah memiliki ciri khas sesuai dengan daerahnya. Begitu juga dengan perahu dan kapal layar. Perahu dan kapal layar di tiap daerah memiliki ciri dan fungsinya masing-masing sesuai dengan keadaan alamnya. Contohnya adalah kesenian dan motif dari perahu di daerah Jawa dan Bali yang memiliki banyak ukiran dengan gambar binatang dan kombinasi warna cat yang beragam. Selain sebagai penambah nilai estetika, ukiran dan gambar tersebut memiliki makna tentang dunia dan keyakinan religius. Namun berbeda dengan daerah Sulawesi Selatan yang memiliki kapal pinisi dengan arsitektur yang megah, dengan desain yang sederhana tetapi elegan, yang digunakan untuk menyimpan dan menampung hasil pelayaran. Selain seni, berupa arsitektur, tari, dan musik, terdapat juga seni bertema agama yang akan berperan dalam keberhasilan usaha dan keselamatan jiwa manusia. Dengan adanya unsur kesenian ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesegaran jiwa dan menggambarkan identitas kelompok, komunitas, dan negara. Baik, selanjutnya, sistem kepercayaan atau keyakinan dalam konteks kemaritiman. Agama, budaya, dan masyarakat saling terkait. Terbukti dengan pengetahuan agama yang meliputi penulisan sejarah dan tokoh-tokoh nabi dalam kehidupan sosial yang terus berubah. Argumen nasional tentang makna dan hakikat kehidupan, tentang Tuhan dan kesadaran akan kematian mengarah pada agama dan perintah ketuhanan. Hubungan antara agama, kebudayaan, dan masyarakat, serta agama berfungsi sebagai alat kontrol dan sekaligus membudayakan dalam arti mengungkapkan apa yang mereka percaya dalam bentuk budaya, yaitu etika, seni bangunan, tatanan masyarakat, adat istiadat, dan lainnya. Pengaruh timbal balik antara agama dan budaya dalam pengertian agama dapat mempengaruhi kebudayaan, kelompok masyarakat, suku bangsa. Kebudayaan cenderung mengubah keaslian agama, sehingga dapat menghasilkan penafsiran berlainan. Agama dan budaya sangat erat kaitannya, yaitu agama berperan sebagai konsep budaya dan sebagai realitas budaya. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam.